Kita ke informasi selanjutnya, di mana eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai ketegangan. Personil BRIMOB dan sejumlah ormas kepemudaan yang berada di lokasi nyaris ricuh. Eksekusi lahan sempat diwarnai ketegangan antara polisi dan massa aksi. Massa memblokade jalan dan membakar ban. Petugas gabungan melakukan pengawalan atas eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, ketegangan massa dengan polisi sempat terjadi mengingat banyaknya ormas pemudaan yang berjaga di sekitar ruko yang akan dieksekusi. Eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko yang berada di pinggir Jalan Andi Pangeran, Petarani dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Makassar yang memenangkan Baso Matutu sebagai penggugat. Keputusan pendemo memblokade jalan dan membakar ban sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Demikian bagaimana kondisi terkini dari eksekusi lahan kosong dan ruko di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ada rekan Joel Yufin yang akan melaporkan untuk Anda ya. Betul sekali. Selamat pagi menjelang siang Joel. Apakah saat ini kondisi di sana masih ricuh? Apakah juga sudah berhasil ditenangkan oleh aparat? Baik, Covid dan juga Delta memang hari ini eksekusi dari lahan kosong dan sejumlah rumah terus dilakukan oleh aparat kepolisian dari personil gabungan yang diturunkan untuk mengamankan jalannya proses eksekusi lahan dan sejumlah rumah yang berada di Jalan Andi Pangeran Petarani. Terlihat di belakang saya ini memang kepadatan lalu lintas masih terjadi dan petugas mengalihkan arah terus mengingat di lokasi ini proses eksekusi dilakukan oleh negeri Makassar. Dan kalau terlihat saat ini saya masih dilakukan oleh kepolisian dari Polrestabes Makassar. Dan memang pihak keluarga dari tergugat sendiri masih beberapa petugas yang melakukan eksekusi hari ini. Nah, seperti yang terlihat di belakang saya ini, eksekusi dilakukan dan memang beberapa warga dan pemilik lahan dan juga ruko terus melakukan perlawanan lantaran tak terima dengan putusan dari Pengadilan Negeri Makassar sendiri, di mana memang dari putusan Pengadilan Negeri Makassar ini memenangkan dari pihak penggugat atas nama Baso Matutu yang memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Makassar, di mana objek yang disengketakan yaitu ada satu lahan kosong dan juga terdapat ruko, serta ada sekitar 8 hingga 9 ruko yang menjadi objek dari eksekusi lahan pagi menjelang siang hari ini, Togi dan juga Deta. Nah, kalau terlihat ini terdapat 2 alat berat yang sedang melakukan proses eksekusi lahan di eksekusi maksud kami di lahan kosong ini. Kalau terlihat ini aparat kepolisian juga masih berjaga di lokasi mengingat banyaknya keluarga dari yang mengaku pemilik ruko yang mencoba menghalang-halangi aparat kepolisian untuk melakukan eksekusi lahan di lokasi yang menjadi objek dari eksekusi Pengadilan Negeri Makassar sendiri. Dan hingga saat ini juga proses pengerjaan eksekusi sudah berlangsung sekitar 10%, di mana memang setengah jam yang lalu eksekusi baru dilaksanakan setelah menunggu kedatangan dari alat berat yang melakukan eksekusi. Togi dan juga Deta. Baik, Yoel, lantas apa yang menjadi pemicu dari kerucuhan di sana dan apakah sudah berhasil ditenangkan atau dimediasi oleh pihak kepolisian? Baik, Deta, terkait dengan kericuhan ini memang pihak keluarga yang tak terima masih terus mendatangi aparat kepolisian agar tak melakukan eksekusi ini. Namun pihak kepolisian terus mengacu kepada undang-undang di mana mereka mengamankan jalannya proses eksekusi yang diminta oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar. Deta. Terkait dengan
aksi eksekusi ini? Apakah dari pihak mungkin PN mungkin sudah di situ untuk mungkin menjaga atau dikasih pengertian terhadap warganya? Ya, memang benar Togi. Memang sejak tadi pagi pihak Pengadilan Negeri Makassar itu dikawal oleh aparat kepolisian, personil gabungan baik dari Brimob dan Sabara yang diturunkan sejak pagi untuk mengamankan jalannya proses eksekusi. Dan memang sebelum dilakukan eksekusi ini tadi sempat terjadi kericuhan di mana beberapa ormas kepemudaan juga sempat menghalang-halangi beberapa aparat kepolisian yang akan mengganggu, akan melaksanakan eksekusi maksud kami di beberapa ruko yang menjadi objek dari eksekusi pagi ini. Dan memang setelah dilakukan pemecahan, aparat kepolisian langsung menurunkan beberapa alat berat untuk mengeksekusi objek yang menjadi target dari Pengadilan Negeri Makassar. Togi. Yoel, kalau kita lihat di layar kaca, tentunya kericuhan ini kan mengganggu transportasi sekitar dan juga aktivitas warga. Apakah sudah ada rekayasa lalu lintas agar masyarakat di sekitarnya ini bisa beraktivitas seperti biasa? Baik Deta dan juga pemirsa, kalau terlihat di lokasi ini arus lalu lintas sudah dialihkan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, di mana memang ini jalan dari arah Petarani menuju Jalan Sultan Alauddin ini ditutup full dari arah flyover. Terlihat di belakang kami ini sudah tertutup full dari arah flyover dan dialihkan menjadi dua arus di arah sebelah kanan dari arah flyover untuk menuju ke Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar. Dan memang kondisi ini akan terus berlangsung hingga proses eksekusi lahan rampung. Dan sejumlah bangunan yang berada di objek eksekusi ini betul-betul selesai dirampungkan dengan baik. Baik, terima kasih Yoel Yusfin melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Bisa personel TNI Angkatan Laut hari ini akan menuntaskan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini masih tersisa pagar sepanjang 1,36 km dari 30,16 km. Ratusan anggota TNI Angkatan Laut diturunkan untuk membongkar pagar bambu yang membentang di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari ini. Pada hari Rabu kemarin pemirsa, aparat telah membongkar sepanjang 28,8 km pagar bambu di kawasan ini. Ya, pembangunan pagar laut di kawasan Tangerang ini menguasai wilayah pesisir sebanyak 16 desa di 6 kecamatan. Dan bisa langsung saja kita bergabung dengan Syahreza Zanski yang saat ini sudah berada di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten ya. Betul sekali Syahreza. Apakah seluruh pagar laut hari ini sudah dibongkar tuntas? Ya baik Togi Deta dan juga pemirsa, hari ini untuk pembongkaran pagar laut dinyatakan sudah ditutup. Artinya memang masih ada sedikit lagi pagar laut yang masih dilakukan pembongkaran sekitar 500 meter tentunya. Dan hari ini dinyatakan akan ditutup aktivitas pembongkaran pagar laut dan kedepannya tidak ada lagi pembongkaran di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, kawasan Banten. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda Deta, Togi dan juga pemirsa mengenai saksian dari salah satu nelayan yang telah berjuang untuk ikut dalam pembongkaran pagar laut pada beberapa hari ini dan juga beberapa bulan lalu tentunya. Selamat pagi Pak Tadin. Selamat pagi. Pak Tadin, gimana hari ini rasanya pagar laut sudah bisa hampir tuntas semua dan dinyatakan tutup pada hari ini. Gimana tanggapannya? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak TNI, khususnya TNI Angkatan Laut yang telah bekerja keras bersama nelayan dan instansi terkait untuk membongkar pagar laut. Yang jelas masyarakat nelayan sangat terima kasih karena akses untuk mencari ikan sudah terbuka. Kalau kemarin kita terhalang dengan pagar laut, kemudian harus memutar-mutar, kalau sekarang kita langsung ke sasaran. Kemudian juga pagar laut yang dibongkar untuk mencari ikan lebih mudah, tangkapannya lebih banyak, kemudian bahan bakarnya juga lebih irit. Yang jelas pada hari ini masyarakat nelayan sangat gembira sekali dengan habisnya pagar laut dibongkar. Tentunya memang belum habis semua, hari ini juga masih ada beberapa batang-batang bambu yang harus dibersihkan.
karena itu juga sangat berbahaya buat nelayan, karena kalau memang bambu tersebut kerajang perahu akan menjadi bocor dan akan menimbulkan musibah. Kemudian juga kalau jaring-jaring terkena bambu akan robek. Nah itu semua kita bersihkan sehingga semua udah bersih kembali seperti semula, laut kita bersama, kemudian menjadi barokah buat masyarakat nelayan, khususnya masyarakat Tanjung Pasir dan sekitarnya gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden lewat TNI Angkatan Laut yang telah membongkar dan bekerja sama dengan masyarakat sehingga akses nelayan terbuka dengan luas dan kembali seperti dulu lagi, lautan utuh, laut Indonesia, laut bersatu. Karena laut itu merupakan penyambung ya di antara kita. Jadi nggak ada lagi sekat-sekat laut. Kalau laut disekat-sekat, kami juga bercerai-berai karena yang namanya nelayan itu walaupun tidak kenal, kalau kena musibah di tengah laut, tetap kita akan tolong. Itulah gunanya laut, persatuan, kesatuan bangsa. Itu. Terima kasih. Oke, Pak, ini kan kasus tidak langsung muncul begitu saja soal pembongkaran pagar laut. Pasti ada usut tuntasnya nih, Pak. Bagaimana harapan Bapak untuk bisa agar kasus ini bisa diusut dalam ranah hukum? Gimana harapan? Ya, itu yang menjadi harapan kami sebagai masyarakat. Karena pagar laut itu muncul dari tahun Juli 2023 sampai sekarang, itu tidak ada orang yang mengakui. Tapi masyarakat Tanjung Pasir jelas tahu siapa orangnya, siapa pelakunya, siapa menyuruhnya. Nah yang jadi pertanyaan kami, kenapa aparat keamanan sampai sekarang belum bisa mengumumkan siapa tersangkanya, siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Ya, apalagi kalau kita berbicara kerugian nelayan gitu kan. Siapa dulu aja yang bertanggung jawab, kemudian siapa tersangkanya, cepat diumumkan. Itu harapan kami agar besok-besoknya tidak ada lagi oknum-oknum oligarki yang berbuat seperti itu gitu. Baik, Pak Tadin, semoga nelayan semakin sejahtera setelah dibongkar pagar lautnya. Terima kasih Pak Tadin. Ya, sama-sama. Oke, ya. Togi Data dan juga pemirsa, itulah kesaksian dari para nelayan memang sudah mulai bisa beraktivitas kembali tentunya untuk bisa mencari mata pencarian mereka tentunya pada hari ini ataupun beberapa hari ke depan. Nah, di mana untuk diketahui juga Togi Data dan juga pemirsa, informasi kami terima total 28,8 pagar laut sudah dibongkar dan sisanya 1,36 km sudah masih ada terbentang pagar laut. Namun informasi terbaru yang kami terima sudah ada sekitar 500 meter tentunya untuk pagar laut yang terbentang pada hari ini, dan kita harapkan semoga masyarakat dan khususnya nelayan dan juga beberapa personil TNI Angkatan Laut sudah bisa tuntas dalam hari ini. Namun dipastikan bahwasanya pembongkaran pagar laut sudah ditutup pada hari ini dan ke depan harinya masyarakat bisa beraktivitas kembali di pesisir Tanjung Pasir tentunya. Sementara itu, kembali ke Anda, Togi Data. Baik, terima kasih Syahreza atas laporannya. Semoga pembongkaran ini membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya nelayan di daerah tersebut. Selamat bertugas kembali. Ratusan siswa beserta orang tua kembali melakukan aksi unjuk rasa di SMK Negeri 10 Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 140 siswa gagal mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP, meski pihak panitia sudah memperpanjang pendaftaran beberapa kali. Usai berorasi di dalam sekolah sambil membawa spanduk tuntutan, orang tua dan siswa pun merangsek keluar dan melakukan pemblokiran jalan Ciktitiro tepat di depan sekolah. Siswa dan orang tua menuntut agar pihak panitia kembali memperpanjang dan memberikan mereka kesempatan untuk mendaftar SNBP. Pihak sekolah pun masih terus melakukan koordinasi dengan pihak Kemendikti Saintek di Jakarta. PRD harapan saya kami bisa masuk ke SNBP dan mengikuti tes ujian ataupun tes lainnya. Harapan besar saya teman-teman saya juga bisa masuk ke universitas yang mereka inginkan. Sebelumnya, panitia SNBP telah melakukan beberapa kali perpanjangan finalisasi SNBP. Namun di masa perpanjangan tersebut, tak satupun siswa SMK Negeri 10 Medan yang masuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, karena menunggak pembayaran uang sekolah, seorang siswa SMK di Sleman, Yogyakarta diusir dari ruang kelas dan tidak bisa mengikuti ujian sekolah hingga terancam putus sekolah. Ya, sang siswa pun menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada ujian sekolah dan saya sudah berada di ruang kelas, akan tetapi saya disuruh keluar oleh guru bahasa Jawa karena tidak mempunyai kartu ujian. Maka saya tidak boleh mengikuti ujian dan disuruh keluar dari ruang kelas.
Surat terbuka yang ditujukan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ini dibacakan oleh Kevin Setiawan, siswa kelas 12 jurusan Teknik Permesinan SMK Nasional Berbah, Sleman. Dalam pernyataannya, sang siswa mengaku kebingungan karena tak boleh ikut ujian akibat masih memiliki tunggakan pembayaran uang sekolah sebesar 14 juta rupiah. Kevin juga mengaku sempat diusir dari kelas, padahal sudah berada di ruangan ujian. Orang tuanya tak memiliki kemampuan membayar tunggakan pembayaran uang sekolah, sehingga ia kini terancam putus sekolah. Tunggakannya kurang lebih 14.800-an. Itu tunggakan dari kelas berapa atau tunggakan apa gitu Pak? SPP atau seperti apa? Ya, salah satunya juga SPP juga Mbak. Namun kini permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik. Kevin Setiawan diperbolehkan mengikuti ujian susulan. Pihak sekolah pun membantah jika ada guru yang mengusir sang siswa dari ruang ujian. Jadi beritanya seperti itu, tapi itu banyak yang tidak pas. Kemudian sudah kita klarifikasi dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Bisa ikut ujian susulan berarti ya? Bisa, tetap anak tetap boleh dan diizinkan untuk ujian. Rencananya, ujian susulan bagi Kevin Setiawan akan dilakukan pada Kamis 13 Februari. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Nah pemirsa, kita ke informasi lainnya. Komisi 2 DPR RI menilai hingga kini belum mengetahui landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi. Ya, menurut anggota Komisi 2 fraksi PD Perjuangan, kebijakan Prabowo akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Arya Bima meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan alasan di balik kebijakan efisiensi anggaran yang memotong sejumlah anggaran kementerian dan lembaga secara signifikan. Dalam rapat mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan Komisi 2, Arya berharap para pegawai kementerian atau lembaga tidak mengeluh imbas operasional kantor yang dikurangi. Arya juga menyinggung soal kondisi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu dan selalu mengalami perubahan. Saya potong. Maka prinsipnya adalah efisien, hemat, dan berkelanjutan. Karena APBN tahun 2025 adalah disusun pada tahun 2024 yang semasa itu masih ada pemerintahnya Pak Joko Widodo, ya kan? Itu masih bisa kita pahami kalau sekarang ada yang namanya program penghematan. Program penghematan sehingga seluruh kementerian lembaga itu dipangkas awalnya 50% dan hari ini ada penambahan yang kita putuskan. Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Harvey Mois divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan banding. Ya, sidang ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah vonis sebelumnya dinilai terlalu rendah. Harvey Mois, suami Sandra Dewi, dinyatakan bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Sidang yang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pagi hari ini menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Harvey dihukum denda 1 miliar rupiah dan bila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 8 bulan penjara. Suami Sandra Dewi ini juga dihukum membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Vonis kali ini lebih berat dibanding sebelumnya, di mana Harvey Mois yang mewakili PT RBT divonis dengan pidana 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana kepada pihak terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4.
menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk meningkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti yang bukti tersebut dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat kembali digelar dan ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno beserta jajaran. Bisa program cek kesehatan gratis yang sudah dimulai tanggal 10 Februari 2025 digelar di seluruh puskesmas di Indonesia, salah satunya di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat. Hari ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meninjau langsung di Puskesmas Gambir. Nah, sejak pukul 8 pagi, masyarakat ini sudah berdatangan untuk mengikuti program cek kesehatan gratis ini. Program ini diharapkan menjadi kado dari negara bagi warga yang tengah berulang tahun. Pendaftaran cek kesehatan gratis dari ulang. Pemirsa, usai pertemuan bilateral Rabu siang di Istana Bogor, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali ke Turki pada Rabu sore. Ya, Presiden Prabowo mengantar langsung ke pulangan Erdogan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan istri bertolak meninggalkan Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia bagian Barat. Pulangan Erdogan turut diantar Presiden Prabowo Subianto. Dan pertemuan Erdogan dan Prabowo Rabu kemarin ini menghasilkan 13 memorandum kerjasama di berbagai bidang antara dua negara, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga komunikasi. Selain itu, pemirsa, kedua negara juga membahas terkait Palestina. Prabowo menegaskan solusi dua negara merupakan jalan mengakhiri kekerasan Israel di Gaza. Sementara itu, Erdogan menekankan kerugian yang ditimbulkan dari agresi militer selama ini sangat besar dan ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun kembali Palestina. Sementara itu, pemirsa, dalam pertemuan bilateral Indonesia-Turki kali ini, sejumlah perjanjian kerjasama bilateral telah ditandatangani. Salah satunya adalah perjanjian di bidang perdagangan. Ya, Presiden Prabowo berharap sektor perdagangan tersebut bisa membantu perekonomian Indonesia dan Turki. Dan pemirsa, tentunya informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Today hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Fazila Hairunisa dan Prisa Sambodato. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa besok di jam sama. Bye-bye. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki telah terjalin sejak tahun 1950. Sepanjang perjalanannya, kedua negara telah menjalin kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia belum memiliki perjanjian kerjasama di bidang perdagangan. Presiden berharap perjanjian perdagangan tersebut bisa memajukan perekonomian Indonesia dan Turki. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita ingin perdagangan di antara Turki dan Indonesia lebih meningkat, dan saya yakin bahwa akan meningkat dalam waktu dekat. Dan kita akan terus berupaya supaya perdagangan antara Turki dan Indonesia lebih berimbang, saling menguntungkan,
dan saling memperkuat. Indonesia dan Turki belum memiliki perjanjian perdagangan. Karena itu, marilah kita segera selesaikan perjanjian perdagangan kita, SEPA, untuk memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya juga memohon supaya perdagangan kita masing-masing bisa saling menguntungkan. Saat ini biaya masuk bagi barang-barang kita masih cukup tinggi, tapi saya percaya nanti di antara Menteri Perdagangan hal-hal ini bisa kita selesaikan. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki serta mendorong kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang strategis. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat tak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana tanpa ada potongan dana. Namun jika ditemukan data yang error, maka nanti akan ada pengurangan penerima bansos. Kebijakan efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar pada bantuan sosial untuk masyarakat. Kementerian Sosial masuk dalam salah satu lembaga yang tidak terdampak pemangkasan anggaran, khususnya pada program bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah yang menghambat proses tersebut. Penambahan jumlah bansos masih mungkin dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, saat ini pihaknya masih fokus pada proses penyempurnaan data penerima bansos. Ya enggak lah, untuk enggak ada masalah. Kalau penyaluran bansos segala macam enggak salah, sekarang sudah disalurkan. Sudah jadi, proses penyaluran. Bansosnya nggak dikurangi ya Pak, malah ditambah tuh? Kalau memang diperlukan Presiden akan nambah, itu arahan Presiden itu. Tapi kan sekarang masih sedang dalam proses untuk menuntaskan data, itu dulu yang dituntaskan hari ini. Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan ini, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.